Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan berjudul Quo Vadis Domine. Quo Vadis Domine adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin dengan terjemahan bebas dapat berarti, mau kemanakah engkau Tuhan? Pertanyaan ini bukan saja merujuk pada suatu tempat secara geografis sebagai destination, namun kata ini menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar lagi, yaitu kemana arah hidup Anda akan menuju. Hal ini lebih-lebih berbicara tentang tujuan hidup atau purpose. Asal mula munculnya kata Quo Vadis Domine ini berawal dari kebakaran besar yang terjadi pada tahun 64 Masehi yang menghancurkan Roma dan memusnahkan kira-kira seperempat kota itu. Menurut Tacitus, seorang sejarawan Romawi, bahwa Kaisar Nero lah yang harus bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Namun sebagai alat untuk melindungi diri, maka Kaisar Nero mengambing hitamkan orang Kristen. Maka terjadilah penangkapan dan pembantaian secara massal. Bagi setiap orang Kristen maupun yang dicurigai sebagai Kristen, mereka disiksa. Dan banyak juga yang dibunuh dengan kejam. Bahkan beberapa di antaranya dibakar hidup-hidup di depan umum sebagai obor di tengah malam. Tidak heran ketika Kaisar Nero mengejar orang-orang Kristen untuk dibunuh, maka orang yang pertama yang paling dicari adalah Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus adalah pemimpin orang Kristen yang paling utama dan berpengaruh di kota Roma. Untuk itu, Kaisar Nero sudah bersumpah, jika Rasul Petrus ditangkap, maka Rasul Petrus harus disalibkan. Bahkan Kaisar Nero sudah mempersiapkan salibnya. Ketika Rasul Petrus mendengar berita bahwa ia akan ditangkap dan disalibkan, maka Rasul Petrus pun melarikan diri, apalagi didesak dan didukung oleh jemaat. Namun dalam pelariannya di Gang Appia, ia berpapasan dengan Tuhan Yesus yang sedang memanggul salib menuju kota Roma. Rasul Petrus sangat terkejut dan berteriak, Quo Vadis Domine. Yesus menjawab, Eo Roman iterum crucifixi. Aku hendak kembali ke Roma untuk disalibkan lagi. Tuhan Yesus menjawab dengan tegas dan bersemangat bahwa ia hendak masuk ke kota Roma untuk mendampingi umatnya dengan sikap militan. Rasul Petrus sangat tertegun, kemudian merasa tertegur. Ia menyadari sikapnya yang pengecut, tidak bertanggung jawab dan mencari kenyamanan serta keamanan sendiri. Ia tersindir, malu, lalu kembali ke Roma. Menurut cerita dalam sejarah gereja, akhirnya Rasul Petrus mati disalib. Sebelum mati, ia berkata bahwa ia tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti Tuhan Yesus. Sehingga ia disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki ke atas. Rasul Petrus mengakhiri kisah hidupnya dengan berani dan militan. Tampaknya peristiwa serupa tapi tak sama ini sedang terjadi di banyak gereja Tuhan. Begitu banyak anak Tuhan sedang lari dari tugas utama, yaitu amanat agung untuk memberitakan Injil, menyelamatkan yang terhilang. Orang Kristen selalu sibuk membangun dan menata kerajaan gereja lokal mereka masing-masing. Tinggal dalam zona kemapanan yang aman dan nyaman.
Melarikan dirikah Anda dari amanat agung Tuhan Yesus? Atau terlalu sibukkah Anda untuk kepentingan diri sendiri, sehingga meninggalkan domba-domba gembalaanmu dan pergi ke kota untuk mencari belas kasihan manusia demi keuntungan pribadi? Akibatnya, Tuhan Yesus harus pergi sendiri ke ladang misi untuk menyelamatkan yang terhilang. Tuhan Yesus kembali mengajak Anda untuk berefleksi diri, baik sebagai individu maupun sebagai institusi gereja. Mari berdoa bersama saya. Bapa Sorgawi, ampuni saya yang telah mengabaikan amanat agung, tugas yang Engkau percayakan untuk dilakukan. Mulai hari ini Bapa, saya mohon, berikan saya hati seperti hati-Mu, punya mata seperti mata-Mu, melihat dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Berikan saya tangan seperti tangan-Mu, yang murah hati untuk menolong orang yang membutuhkan, dan kaki seperti kaki-Mu, yang rela berjalan memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.